Ya, glory. Haleluya. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini, amin. Haleluya, amin. Ya, memberikan selalu kepada kita gairah dan kesehatan secara fisik, jasmani, terlebih secara rohani. Amin. Amin. Untuk mau mendengarkan firman kebenaran pada zaman ini. Dan kita akan percaya bahwa kita sebagai manusia yang merindukan air tepat pada waktunya, pada musimnya. Karena rusa pun tidak mau mencari air kalau tidak tepat pada waktunya. Tetapi ketika dia dikejar oleh seekor binatang buas untuk menerkam dia kelelahan dan dia capek dan dia berusaha untuk mendapatkan air, mencari air tersebut untuk supaya memulihkan tubuhnya. Hal yang sama juga seperti kita di zaman ini. Kalau ada serigala ganas untuk mencoba menyesatkan orang pilihan, dan memperdayanya, maka kita akan mencari air yang segar. Seperti yang diberikan Yesus Kristus di sumur Yakub kepada wanita Samaria. Haleluya. Maukah engkau menerima air daripada aku dengan cuma-cuma? Haleluya. Haleluya. Setiap orang yang mau menimba air atau mengambil air daripada sumur Yakub yang digali oleh Yakub sendiri, semua manusia yang minum dari sana tentunya akan haus lagi. Tetapi jika seorang yang mau meminum air daripada Yesus Kristus karena dia adalah air kehidupan itu, dia tidak akan haus lagi akan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita akan merindukan tentunya akan air yang berasal daripada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sebuah perlambang sebagaimana Musa ketika dia memukul batu tersebut, ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan, ketika mereka keluar dari Mesir. Mendapatkan air yang sama, rasa yang sama. Air yang jernih yang sama. Tidak berbeda-beda bagi mereka. Menerima Kristus yang sama. Menerima kekekalan yang sama. Menerima Roh Kudus yang sama. Dan satu-satunya tujuan kita adalah tidak akan bisa sesat. Ketika kita berjalan di padang gurun, kita tidak akan bisa sesat. Sebagaimana contohnya seorang petualang atau seorang yang sedang berpetualang pergi ke atas gunung atau ke sebuah hutan, mereka tidak akan bisa sesat di sana kalau memang sudah ada di dalam pikirannya seorang penuntut. Haleluya. Dia sudah matang benar-benar belajar untuk hafal dan memahami hutan tersebut. Contoh, kalau dia sudah ahli dan benar-benar mengerti dan sudah terbiasa, maka mereka tidak akan bisa sesat di tengah hutan tersebut. Kenapa? Karena di dalam pikirannya bahwa dia adalah seorang pemandu. Amin. Haleluya, seorang pemandu. Karena seorang pemandu bukanlah hanya sekedar pemandu. Dia benar-benar mengerti akan kompas tersebut, bahkan lebih daripada kompas. Sekarang zamannya digitalisasi. Kalau dulu tidak ada itu. Yang memandu orang-orang pada zaman dulu adalah bintang. Haleluya. Bintanglah yang memandu mereka. Karena hanya ada satu rajanya bintang. Jadi dia berjalan dari timur atau dari selatan, dari barat, dia akan melihat bintang tersebut. Kalau kita pun pergi ke tengah hutan, kita akan pasti kalau sudah kita jelas dan mengerti ketika kita berada di tengah hutan, tanda-tandanya kita datang dari selatan, datang dari utara, kita akan memahami hal tersebut. Dan coba kita perhatikan sebuah pohon. Kalau sebelah utara pasti kita lihat sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri.
Yang sisinya sebelah kiri pasti akan berlumut gitu ya. Sebelah utara tidak akan pasti tidak akan berlumut lah gitu. Dan kulitnya pun pecah-pecah sedikit karena dari sanalah selalu berasal angin. Haleluya. Jadi tanda-tanda kalau kita sudah matang dan sudah benar-benar memahami akan hutan tersebut, kita akan mengerti suasana di sana. Kalau kita sudah berada di dalam Kristus, kita sudah pasti memahami dan mengerti. Ya, kita berasal dari mana dan tujuan kita kemana. Amin. Dan siapakah yang membawa kita ke timur tersebut? Kepada tujuan seorang pemandu tersebut. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang sanggup memandu seorang manusia membawa kepada kekekalan selain daripada Roh Kudus. Tetapi kita tahu bahwa Allah mengutus seorang utusannya, membuat seorang pemandu untuk membawa orang-orangnya ya ke dalam firman. Bukankah kita tidak tahu bahwa seorang Eliezer yang sedang membawa Rifka kepada Ishak? Amin. Haleluya. Tidak ada yang lain yang diutus oleh Ishak ya yang membawa Eliezer selain yang membawa Esther ya Rifka selain daripada Eliezer. Haleluya. Kenapa? Karena Eliezer sudah dipercayakan oleh Ishak dan pasti sampai kepada tujuan. Bukan hanya sekedar seorang pemandu. Kalau kita melihat seseorang yang kita percayakan, contohnya kita tidak punya uang, ya, kita tidak punya uang dan kita sudah rasa lapar, sudah membutuhkan makanan. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang kita kenal, contohnya ada 10 orang yang kita kenal, kita sudah tahu dan kita pastikan bahwa dia bisa memberi kita makan. Dan tujuan kita pas sasarannya kepada seseorang yang bisa dapat memberi kita makan. Karena kita percaya kepada dia. Sekalipun kita pastikan bahwa dia tidak punya uang dan tidak punya makanan. Tetapi kalau dia pergi kepada rumah makan, dia pasti diakui. Mau berapa banyak kau bawa? Mau semua pun bisa, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak percaya, sedangkan dirinya sendiri pun dia tidak bisa dikasih makan, bagaimana mungkin kita pergi ke sana? Apa mau dikasih? Haleluya. Secara rohani pada zaman ini, kita percaya dan yakin bahwa utusan di akhir zaman ini adalah kaya rohani. Itulah sebabnya Tuhan memberikan utusan untuk membawa orang-orangnya sampai kepada Yesus Kristus, mempertunangkan kita kepada Yesus Kristus, dan dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita Kristus, mempertunangkan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita tidak akan pernah bisa sesat di perjalanan. Kenapa? Karena bukan manusia yang mempercayakan dia menjadi seorang pemandu selain daripada Yesus Kristus. Haleluya. Melaki 4:5, Wis 7, dia adalah seorang pemandu di zaman ini. Dan kita lihat si pemandu tersebut, bagaimana tentang kehidupannya, karakter dan sifatnya sehari-hari. Apa tujuan dia? Udah mau ke Jakarta contoh, ya, atau ke Medan contoh, yang saya buat, ada seorang pemandu yang membawa kita ke sana. Uang dibawa 10 juta. Tetapi setelah sampai ke sana, uangnya habis. Kenapa? Karena si pemandu tersebut tidak jelas. Singgahlah dulu. Kita makan-makan di resto dulu. Kita main-main ke sana dulu. Kita ke kafe dulu. Kita ke apa dulu. Nggak tepat sasaran.
Haleluya. Sehingga sampainya pun ke sana berlama-lama, bisa 1 bulan atau 2 bulan untuk menghabiskan uang tersebut di perjalanan. Apakah tujuan seorang percaya untuk sampai ke tanah perjanjian, ya, melakukan hal seperti itu? Tuhan perintahkan, kalau tiang api sudah memerintahkan untuk berangkat, berangkatlah. Haleluya. Kalau Allah sudah memerintahkan, berjuanglah sampai ke tanah perjanjianmu. Ya, berjuanglah. Jangan sampai bermalas-malas di perjalanan. Tetapi kita lihat, ketika si gadis bijak, si gadis bodoh itu menghabiskan minyak seperti yang saya katakan tadi, bermalas-malasan, ya, mereka sudah bosan untuk menantikan kedatangan Mesias tersebut, sehingga mereka pun kehabisan minyak. Kenapa? Karena mereka sendiri yang menghabiskan. Tuhan perintahkan jangan habiskan minyak, karena minyak adalah Roh Kudus. Minyak adalah perlambang Roh Kudus. Haleluya. Tetapi 5 gadis bijak itu memiliki minyak. Mereka tidak pernah bermain-main. Mereka tidak pernah menghabiskan minyak tersebut. Sehingga Mesias pun datang tepat pada waktunya. Haleluya. Sehingga mereka pun dibawa ke dalam rumah tersebut. Di sanalah mereka mendapatkan pakaian, yaitu pakaian rohani, sebagaimana yang dipakai oleh Yesus Kristus. Itu yang diberikan kepada mempelai wanitanya. Bukan seperti pakaian yang kita pakai ini. Haleluya. Pakaian yang kudus. Jadi kita akan memahami dan benar-benar tersebut siapakah seorang pemandu di setiap zaman. Zaman Efesus, ya, zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kalau kita melihat di zamannya Sardis, ya, pemandu pada waktu itu adalah Martin Luther. Apa yang diperintahkan Martin Luther di zaman dulu? Kalau mereka bertahan sampai zaman ini, bahwa mereka adalah Lutheran, apa yang mereka lakukan di zaman ini? Apakah mereka masih melakukan seperti yang diperintahkan oleh Martin Luther? Kalau dicek, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi yang tersisa. Sifat dan karakter dan perbuatan dan lain sebagainya semua sudah haleluya, sudah amburadul, gak ada yang jelas lagi. Itulah sebabnya, ya, karena setiap perjalanan tidak akan bisa berhenti di tempat selalu. Mobil selalu bergerak sampai ke tujuan. Pesawat pun bergerak sampai ke tujuan. Manusia pun bergerak sampai tujuan. Begitu lahir, besar, dewasa, menikah, tua, dan mati. Tetapi kita lihat akan terbit kembali. Kapan terbitnya? Pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Haleluya. Tidak ada alasannya yang sudah meninggal, yang sudah mati, ya, ribuan tahun, tidak ada jalannya, mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka akan terbit lagi seperti matahari. Haleluya. Tetapi Tuhan berfirman, Dia berkata, Dia akan datang untuk menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Itulah Allah sendiri, ya, membuat sebuah penghakiman yang sangat besar. Ada tempat bagi orang-orang kudus dan ada tempat bagi orang-orang yang jahat. Ada neraka dan ada surga yang kekal. Haleluya. Itu gak bisa dibantah. Jelas itu. Silakan duduk. Haleluya. Dan itulah sebabnya Roh Kudus selalu, ya,
menuntun setiap orang percaya kepada seluruh jalan kebenaran. Haleluya. Kita buka kitab kita dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Aku berkenan karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita lihat ini, hal-hal yang akan datang. Haleluya. Glory. Ia akan memulihkan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Ini adalah sebuah kitab. Ini adalah sebuah firman yang sulit dipahami setiap orang, selain daripada orang yang menerima pesan pada firman pada zamannya. Haleluya. Hanya orang yang mau menerima pesan firman pada zamannya. Hanya orang yang mau menerima undangan tersebut. Setelah kita menerima undangan, maka kita sudah tahu ya isinya. Karena hanya kita lah yang berhak yang membuka undangan tersebut. Apa isi di dalamnya? Hanya seorang pemandulah yang mengetahui apa isi kitab yang dimateraikan tersebut. Karena hanya Allah lah, karena hanya Roh Kudus lah yang membukakan materai itu dan menunjukkan kepada seorang utusan pada zamannya tersebut. Haleluya, yaitu akhir zaman ini. Saya baca biar saya terangkan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah dari berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Karena Yesus Kristus tidak ada lagi di muka bumi. Dia sudah pergi, lalu dia memberikan rohnya, mengutus rohnya kepada kita. Tetapi kita lihat di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, apalagi kepada Roh Kudus. Sudah langsung kontak secara fisik kepada Yesus Kristus yang sanggup membangkitkan orang mati, dan dialah Mesias tersebut bangkit dari antara orang mati. Toh juga orang tidak percaya. Orang-orang juga tidak percaya kepada dia. Apalagi kepada Roh Kudus yang tidak terlihat. Haleluya. Itulah dosa. Apa sebenarnya dosa? Dosa adalah ketidakpercayaan kepada firman. Dosa adalah ketika tidak percaya kepada Kristus dan kepada Roh Kudus. Hanya sekali saja tidak percaya,
mengakibatkan kematian ya kepada manusia di seluruh dunia. Haleluya. Makanlah, tentunya engkau tidak akan mati. Hanya kepada perkataan itu saja dia percaya dan mengakui, lalu dia makan. Apa efeknya? Apa dampaknya? Semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini berubah. Dulunya terselubung, mereka diselubungi oleh kemuliaan Allah. Sehingga Allah pun menanggalkan selubung itu daripada Adam dan Hawa. Sehingga mereka pun tahu bahwa mereka benar-benar telanjang. Haleluya. Kita perhatikan itu. Ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita lihat itu. Karena penguasa dunia ini. Siapakah sebenarnya penguasa dunia? Penguasa dunia adalah siapa yang tahu penguasa dunia adalah Fir'aun? Siapakah pengganti Fir'aun sekarang? Haleluya. Gak pala dibilang pun kita sudah luar kepala itu. Sudah luar kepala. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat di ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah yang menjawab Yohanes 16:12. Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu, ya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kapan itu? Sekarang. Akhir zaman, tiba saatnya. Tidak ada lagi akhir zaman yang kedua. Haleluya. Ya, kalau akhir zaman ya udah akhir zaman aja. Gak ada tertulis di sini akhir zaman yang kedua, akhir zaman yang ketiga, gak ada lagi. Cukup hanya satu akhir zaman. Inilah zamannya. Karena zaman ini adalah sudah zaman Raja Wali. Apakah ini masih zaman lembu? Muka manusia? Ya? Tidak lagi. Semuanya itu sudah berakhir. Tuhan memberikan sayap firman kepada setiap orang percaya untuk siap terbang menyambut Tuhan yang angkasa. Haleluya. Itulah sebabnya ini adalah zaman Raja Wali. Roh Kudus telah datang untuk mengurapi setiap manusia dan juga membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Supaya menerima karunia Roh Kudus. Bukan karunia Yesus Kristus, tetapi karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin setiap orang percaya di zaman ini. Ia akan memulihkan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya.
Apa yang diterimanya daripada Yesus Kristus. Rohlah yang bekerja, mengungkapkan, menyingkapkan semua misteri yang dulu terselubung, yang tidak dapat diketahui oleh siapapun, baik rasul, baik maupun nabi. Karena sebelum waktunya tiba. Tetapi setelah tiba waktunya, di zaman ini, karena ini adalah kejaman, maka kitab yang dulu terselubung telah dibukakan dan disikapkan di akhir zaman ini. Bagi setiap orang percaya yang mau menerima pesan pada zaman ini. Haleluya. Apakah kita percaya? Percaya. Kalau tidak percaya, berarti tidak percaya kepada Roh Kudus. Karena arti tidak percaya adalah tidak percaya kepada firman. Itu adalah dosa yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi, percaya adalah 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Simpel jawabannya. Apakah arti percaya? Apakah arti tidak percaya? Firman yang menjawab firman. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Tandanya kamu percaya kepada aku, yaitu jikalau kamu mau menuruti perintah-perintahku. Haleluya. Jikalau kamu berkata bahwa kamu percaya kepada Tuhan, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya atau firman-Nya, kamu adalah seorang pendusta dan kamu tidak ada kebenaran. Jadi arti percaya adalah menuruti perintah-perintahnya dan melakukan. Haleluya. Itulah arti percaya. Amin. Haleluya. Karena apa yang diterima itu berasal daripada Allah sendiri. Haleluya. Ibrani 4 ayat 12 untuk menjawab 16:13, Yohanes 16:13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang permata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Siapa yang sanggup memisahkan antara roh dan jiwa? Haleluya. Tidak akan bisa seorang pun. Antara memisahkan sendi-sendi dan sumsum, tidak seorang pun. Tetapi firman Roh Kudus sanggup memisahkan. Haleluya. Tidak ada selain firman. Siapapun orangnya, penguasa yang berada di muka bumi ini, tidak akan seorang pun memisahkan antara roh dan jiwa. Tidak ada seorang pun selain daripada Dia. Kenapa? Karena roh dan jiwa adalah milik Dia. Dialah pemiliknya. Jadi Allah tahu bagaimana caranya untuk memisahkannya. Haleluya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, karena
Sebab kita pada pagi hari ini adalah seorang pemandu. Amin. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kalau kita pergi ke sebuah hutan, bagaimana caranya untuk supaya kita lolos daripada hutan tersebut ketika kita ya tersesat di sana? Masih lumayan kalau masih di siang hari. Kalau kita sampai cari-cari jalan sampai malam, bagaimana caranya untuk keluar? Tetapi kalau kita sudah matang dan sudah paham, ya, akan melihat situasi hutan tersebut dan benar-benar kita sudah terpercaya bahwa kita adalah seorang pemandu. Haleluya. Memahami sebatang pohon pun kita akan sanggup. Arah angin pun kita akan sanggup melihatnya. Dari manakah? Di manakah timur? Di manakah selatan? Di manakah utara? Itulah sebabnya sebelum kita masuk ke dalam, kita akan perhatikan dari mana kita masuk. Haleluya. Supaya tidak sesat. Seperti itulah kehidupan yang berlangsung di zaman ini. Masa seorang manusia tidak tahu bahwa dia berasal dari mana? Sisi lainnya pun kadang tidak tahu. Dari mana asal usulmu? Aku nggak tahu lagi. Haleluya. Papan apa kau? Oh, papan nomor berapa? Asal dibilang aja. Nomor 15. Aku manggil Opu lah. Di karang-karang. Waduh. Seperti itulah kehidupan yang sedang berlangsung di zaman ini. Tetapi kalau orang yang dimana identitasnya jelas, maka dia akan tahu. Aku tanya dulu, kamu Kristen ya? Iya, aku seorang Kristen. Kenapa, bro? Oh ya, aku mau tanya dulu. Kenapa kamu tidak mau mabuk? Karena aku tahu jalan kebenaran. Duh, bukan seperti itu pertanyaan saya. Iya. Seandainya aku tidak tahu jalan kebenaran, maka aku akan melakukan seperti yang kau bilang. Simple. Kenapa kamu nggak pernah ke diskotik? Di sana kan enak, mau dansa mau apapun, ya, disco dan lain sebagainya. Kan banyak orang Kristen di sana. Iya, banyak Kristen. Tetapi yang sesungguhnya aku adalah seorang Kristen. Haleluya. Kenapa kamu itu tidak mau melakukan itu? Karena aku tahu jalan kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari mana kamu tahu? Dari seorang pemandu. Siapakah pemandumu? Adalah Roh Kudus. Kan simpel. Haleluya. Haleluya. Maka apapun pertanyaan dia selalu bisa kita jawab. Karena jawaban itu ada semuanya. Dari mana kita dapatkan? Karena materai sudah terbuka. Haleluya. Haleluya. Seandainya materai tidak terbuka, masih terus lubung, belum tentu kita tahu jawabnya. Karena ini adalah sudah akhir zaman. Sudah zaman jet untuk pergi ke astronot. Gak ada lagi alasan orang yang tidak bisa pergi ke astronot. Sudah diojek oleh negara yang lain. Haleluya. Gak ada lagi alasan negara yang manapun tidak akan bisa membuat kapal selam. Karena sudah tiba saatnya. Sudah tiba zamannya. Gak ada lagi orang di zaman ini, ya, yang tidak kenal itu pohon. Karena di mana-mana pun sudah ada pohon.
Kalau pakaian ya belum tentu, masih ada orang yang tidak kenal pakaian. Orang yang sedang berada di tengah hutan saja banyak yang belum punya, yang tidak kenal pakaian. Tetapi kalau pohon, haleluya. Jadi kita pastikan bahwa kita sedang berada di hutan, di padang belantara di zaman ini. Padang belantara adalah di sanalah kita dilatih. Di sanalah kita terlatih. Dan kita pastikan bahwa seorang pemandu ya membawa kita dan lolos daripada padang belantara tersebut, karena di sana banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Haleluya. Sama seseorang contohnya sama seorang petualang yang pergi ke sebuah hutan, bukan mudah. Apakah dia sudah matang dan sudah memahami dan dia sudah pastikan bahwa tidak ada harimau di sana, tidak ada singa di sana, binatang-binatang ganas, binatang-binatang buas. Haleluya. Bukan mudah seorang petualang. Dan seorang petualang tidak akan bisa disepelekan. Karena bagaimanapun segala macam jenis makanan di sana bukan sembarangan untuk memakannya. Karena satu biji, satu buah yang ada, buah-buah di sana contoh ya, bisa mengakibatkan kematian kalau itu dimakan. Harus terlebih dahulu dipahami, ya, dipelajari dengan benar-benar sampai matang. Kalau seorang petualang membawa kita contohnya ke sebuah hutan yang sangat luas, ya, turutlah kepada perkataannya. Taati dia. Jangan dicoba-coba untuk mengajari dia. Haleluya. Karena dia sudah seorang yang benar-benar sudah bisa memahami apa yang sedang berada di dalam hutan tersebut. Haleluya. Karena sebuah pengalaman yang tidak bisa dilawan. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah bertinju? Kau tadi ketika kau naik ring tadi, seandainya kayak gini kau bikin, pasti kau tidak kena. Sedangkan dia aja pun gak pernah terlatih sebagai seorang petinju. Masa dia yang ngajari? Datanglah si petinju ini, kau sok-sokan, satu jari aja dibikin ke kepala kita, bisa kita pingsan. Haleluya. Seorang guru yang sudah memang benar-benar dia menjadi seorang guru, ya, tidak akan bisa dibodoh-bodohi lagi. Haleluya. Glory. Karena itulah bukan mudah untuk menguasai sebuah lokasi. Kalau kita pergi ke negara yang lain, ya, kita bukan mudah dan bisa sederhana untuk menguasai lokasi tersebut. Bagaimana keadaan orang di sana. Harus sedikit-sedikit dulu ngomong, bertanya dengan lemah lembut, ya, dengan pelan-pelan, jangan sok-sok hebat. Ketika sampai contohnya kita ke negara Cina atau ke Amerika contohnya. Di negara Cina ya. Kau kayak gitu pakaianmu di sini. Gak sopan kau. Memang kayak gitulah tradisi mereka di sana. Kalau kita coba-coba untuk menegur mereka, dihajar kita. Haleluya.
Udah selesai dihajar, dipenjarakan lagi. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama juga, ya, bukan mudah untuk memahami firman Tuhan. Amin. Pastikan dulu bahwa Roh mengajar kita sesuai dengan iman kita. Iman adalah pondasi. Iman timbul pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Setelah kita memiliki iman dan kita percaya sesuai dengan iman kita, dan kita percaya bahwa Malaki 4 ayat 5 dan 10 adalah seorang pembawa pesan kepada kita di zaman ini. Haleluya. Amin. Dari mana kita tahu? Dari sifat, dari firman. Kita sesuaikan dengan hidup kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari. Haleluya. Kita bisa membuat usaha, sebuah usaha, ya. Contohnya ya adalah sebuah usaha untuk supaya ada kehidupan kita sehari-hari. Kita pastikan bahwa pekerjaan kita itu, usaha kita itu tidak bercampur dengan ragi buatan manusia. Contohnya, apakah ragi manusia? Waduh, sayangkali minyak ini sudah berbulan-bulan minyak sisa-sisa dari gorengan ikan masih dibuat lagi mau goreng ikan untuk supaya memiliki untung yang sangat besar. Haleluya. Seperti seorang yang punya rumah makan. Contoh, kalau mereka membeli semua ayam yang sudah mati, ikan yang sudah mati dengan setengah harga, padahal kalau pelanggan semua atau orang-orang makan ke rumah makannya menjual nasi dengan harga 30.000, dihitung dulu berapa untungnya. Ayam 1 ekor dibeli hanya 10.000. Ikan dibeli 1 kilo yang mati hanya 10.000. Nasi dijual 30.000. Rumah makan yang lain membeli ayam 40.000. Membeli ikan 30.000. Menjual nasi juga 30.000. Untung siapa yang lebih besar? Untung orang yang membeli ayam baik pun ikan yang serba mati. Halal nggak? Nggak halal. Itulah ragi yang berasal dari dunia. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, agak menyimpang sedikit. Itulah sebabnya orang Cina bisa sukses buat bisnis, ekonomi. Kenapa? Sedikit diambil, tetapi pelanggannya banyak. Haleluya. Datanglah orang kampungan, terlebih orang Batak, terlalu pintar, terlalu bodoh. Kadang dibuat seharganya, kadang dibuat terlalu murah. Yang ini tidak sukses, yang ini pun juga tidak sukses. Mereka kedua mau kemana? Tujuannya sama-sama. Waduh. Jadi di dalam firman ini tidak ada seperti itu. Normal, sederhana. Tidak ada yang lebih pintar di sini, tidak ada yang lebih bodoh. Karena hanya ada satu ajaran, tidak berbeda-beda ajaran. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, ya, Yesus Kristus tetap sama maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Dia sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak ada beda. Haleluya. Kamu adalah seorang gembala, seorang pengajar. Kamu adalah seorang jemaat. Gak ada bedanya itu. Semua sama-sama memiliki upah yang sama. Sama-sama 1 dinar. Sama-sama memiliki Roh Kudus. Tidak ada bedanya. Haleluya. Glory. Hanya ada satu yang termulia. Ya. Hanya ada satu yang termulia di dalam hati dan pikiran kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencoba untuk memuliakan, menyanjung seorang gembala, seorang pastor. Cukup hanya sekedar saling menghargai. Haleluya. Seandainya masih hidup Nabi sekarang, kita hanya cukup brother, sister. Mau dia pun bisa menyembuhkan, menyemangitkan orang mati, cukup hanya brother. Cukup hanya saudara. Haleluya. Gak perlu mau diberikan kursi yang kursi yang mewah sama dia. Ini silakan. Gak mau dia, gak laku sama dia itu. Kursi apa yang dia pilih? Kursi yang paling jelek. Haleluya. Seperti itulah sifat orang percaya mempelai wanita di zaman ini. Haleluya. Kita baca lagi di Coba baca lagi di Amos 3:7 dan Matius 15:14. Seperti yang saya katakan tadi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi Allah tidak membuat keputusan kalau tanpa terlebih dahulu menyampaikan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Karena Allah tidak datang kepada seseorang, ya, karena Allah tidak datang kepada setiap orang. Kalau memang Allah datang kepada setiap orang, akan terjadi pertengkaran. Datang Allah kepada si A, ini lakukan. Datang Allah lagi kepada si A, kau ini lakukan. Gak ada seperti itu. Haleluya. Yang ada di dalam kitab ini, kitab Wahyu, kita lihat hanya satu orang yang memakan kitab, yaitu Yohanes. Padahal utusan pada zaman itu, mediator pada zaman itu bukan hanya dia. Kita lihat apakah pernah ada Rasul Paulus memakan kitab di sini? Yang tertulis hanya Yohanes. Tetapi setiap orang percaya dipastikan bahwa kita sama-sama makan kitab. Haleluya. Glory. Hanya ada satu utusan, yaitu Amos 3:7 yang diberikan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada setiap orang yang merindukan kebenaran, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada dan sudah ditentukan, sudah dipredestinasikan. Haleluya. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4. Aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Kita pastikan itu. Haleluya. Tetapi kita lihat di Matius 15 ayat 14.
Biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ada seorang yang ahli yang berasal daripada daripada orang-orang Farisi. Siapa namanya? Nikodemus. Yang sudah mengerti dan paham dan luar kepala masalah hukum Taurat. Tetapi dia sama sekali buta. Dan tidak mengerti untuk mencari jalan kehidupan. Untuk masuk surga. Sehingga dia pun pergi kepada Yesus bertanya. Haleluya. Siapakah Petrus dulu? Siapakah Andreas dan Yohanes dan Filipus di zaman dulu? Haleluya. Mereka tidak mengerti, tidak paham masalah jalan kebenaran. Tetapi ketika Yesus membawa mereka, menuntun mereka, memandu mereka, mereka mau ikut. Dari sanalah mereka tahu bahwa jalan kebenaran adalah Dia sendiri, Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena mereka taat kepada seorang pemandu. Haleluya. Sehingga setelah Yesus Kristus naik ke tempatnya, Yesus Kristus pun mengutus rohnya. Dan mereka pun menerimanya. Sehingga Petrus pun tahu melakukan tugasnya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Rasul Paulus pun tahu untuk melakukan tugasnya seperti yang dilakukan oleh Petrus, sekalipun mereka tidak pernah jumpa sama sekali. Haleluya. Siapa yang mengajar mereka? Siapa yang menuntun mereka? Siapakah seorang pemandu bagi mereka? Adalah Roh Kudus. Haleluya. Simpel sebenarnya. Tetapi seorang pengajar ahli dari salah satu orang Farisi, Saduki, mereka buta. Biarkanlah orang buta menuntun orang buta. Matius 15:14. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima seorang pemandu ini. Tidak mau. Haleluya. Matius 23:16. Celakalah kamu, hai pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat. Dan Lukas 16 ayat 39 berkata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya jatuh ke dalam lubang? Haleluya. Dan sudah dikatakan di Ibrani 1 ayat 1. Kalau mereka sudah buta, yang menuntut pun sudah buta. Padahal di Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Masa kamu tidak terima dan tidak mengerti? Masa juga kamu buta? Yang menuntun kamu pun orang buta juga. Nama pitung dang nahurak si malolong. Bolo nahurak si malolong, nasuang si malolong nasabariba. Ini. Orang buta menuntut orang buta. Haleluya. Jadi mereka sudah tahu pada zamannya, mereka sudah tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 adalah Yesus Kristus yang sesungguhnya.
Mereka sudah tahu bahwa ini adalah firman. Mereka sudah tahu bahwa firman itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak percaya. Tidak percaya. Berlangsungkah itu sampai zaman ini? Berlangsung. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus Allah? Hanya orang percaya yang mau menerima utusan pada zaman. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena ada faktanya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Karena di Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Kata Yesus Kristus, kapan itu? Ketika dia masih berada di muka bumi. Haleluya. Ketika dia bersama-sama dengan manusia. Tidak ada seorang pun. Berarti kalau sudah dikatakan tidak ada seorang pun, ya udah ikut aja dia kan. Sederhana. Kalau memang tidak ada jalan ya kepada Bapa kalau bukan melalui anak ini, udahlah kita ikut aja lah. Nanti kita sesat kok. Dia kan seorang pemandu bagi kita. Kalau seorang pemandu, kita lihat tidak ada seorang pun pemandu yang namanya pemandu tidak akan bisa memberikan makan kepada si pengikutnya. Pasti bisa dia berikan makan. Pasti dia bisa minum. Apapun kebutuhannya bisa diberikan. Namanya seorang pemandu. Dan bisa dia jamin dia tidak akan celaka di perjalanan. Haleluya. Haleluya. Dan Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Dan di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah seorang pemandu. Gak pernah ditinggalkan. Aku akan datang kembali nanti. Hanya sementara saja kamu di sini. Percayalah, aku akan datang nanti. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Haleluya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Itulah sebabnya firman berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan dengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua telah disediakannya Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Bapa? Adalah kita sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Tidak ada yang bisa menentang, melawan itu. Namanya kok yang mengasihi Dia. Kalau saling mengasihi. Yohanes 14:12 untuk menutup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Dalam anak A besar, tabernakelnya Allah, di mana Allah diam di dalam Dia. Wahyu 10:7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Dia katakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Haleluya. Haleluya, genaplah keputusan rahasianya Allah. Haleluya. Apa yang diberikan, yang diberitakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Amos 3:10, Amos 3:7, Wahyu 10:7. Haleluya. Malaikat 4, 5 dan 6. Akhir zaman. Kita sudah mengerti dan tahu zaman apa yang sedang kita hidup di zaman ini. Firman apa yang sedang kita lakukan, yang kita terima di zaman ini. Seandainya firman tidak disikapkan dan masih terselubung di zaman ini, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Cukup hanya bernyanyi, berdoa, dan pergi ke gereja.
habis itu melakukan hal-hal yang jahat lagi. Gak ada arti. Berarti apa artinya itu? Kalau memang tidak bisa bertahan untuk melakukan yang baik dan mempertahankan firman sampai 1 hari, berarti orang buta menuntut orang buta. Tetapi karena roh lah yang menuntut kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Karena sesuai dengan iman kita dan mau menerima pesan di zaman ini. Dan kita pastikan bahwa kita akan sampai kepada kekekalan. Karena roh lah yang menuntun kita di zaman ini. Haleluya, lewat seorang pemandu yang membawa pesan kepada kita di akhir zaman ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan pembahasan kita akan minggu depan. Kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Glory. Anak saya yang sedang berada di Medan sekarang dan juga keluarga-keluarga yang ada di sana, biarlah Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan pasti bahwa setiap orang merindukan firman, pasti diberkati. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kepadanya berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Karena kita percaya bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan, mari kita